Perkenalkan, nama saya Oscar Matthew Mari Manulang dengan NIM 250306084. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi pada Gallus domesticus atau ayam. Nah, yang pertama itu ada kaput. Kaput ini yaitu kepala. Di kepala ini terdiri dari krista yaitu jengger, oculus mata, dan rostrum paru. Lalu ada kolum yaitu leher, dan ada trunks atau badan, ala atau sayap, dan ada abdomen yaitu perut. Baru ada cauda yaitu ekor. Nah, di bagian bawah ini ada femur yaitu paha, lalu ada tibia yaitu betis, baru ada tarso metatarsus yaitu kaki bawah, dan digitipedis yaitu jari kaki. Dan untuk bagian sayapnya sendiri yaitu ada calamus yaitu pangkal bulu, baru ada ractus yaitu bagian tengah bulu, dan ada vexillum yaitu bendera bulu. Sekian dari morfologi ayam. Perkenalkan, nama saya Oscar Matthew Mari Manulang dengan NIM 250306084. Saya dari Prodi Peternakan dan saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus pada Gallus domesticus. Nah, jadi yang pertama itu kita mulai dari capum oris atau rongga mulut. Di dalam capum oris ini ada namanya lingua. Lingua ini fungsinya adalah untuk mendorong makanan turun ke dalam esofagus. Nah, di dalam capum oris ini juga dia ada namanya kelenjar saliva yang berfungsi untuk menghasilkan enzim, menghasilkan saliva yang berfungsi untuk melunakkan makanan agar lebih mudah ditelan. Nah, kemudian kita masuk ke crop. Di crop ini adalah tempat penyimpanan sementara pakan. Biasanya itu bisa bertahan sampai 12 jam. Dan di sini juga terjadi pelunakan makanan. Nah, setelah dari crop ini akan masuk ke esofagus dan didorong dengan gerakan peristaltik menuju proventriculus. Nah, di proventriculus ini adalah pencernaan kimiawi pertama oleh lambung. Biasanya dengan HCl ataupun asam lambung. Nah, kemudian makanan akan didorong lagi ke gizzard atau proventriculus. Di proventriculus ini terjadi sebuah mekanisme yang bernama grip, yaitu menggiling makanan dengan batu-batuan kecil ataupun pasir yang sudah ditelan oleh ayam, dan dindingnya ini juga bergerigi. Fungsinya adalah untuk menggiling makanan juga. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini dia itu ada organ aksesoris tambahan seperti hepar atau hati. Hepar atau hati ini fungsinya adalah menghasilkan enzim untuk membantu proses emulsifikasi lemak. Nah, kemudian kita masuk ke duodenum lobe. Di duodenum ini dia itu mengapit yang namanya pankreas. Pankreas ini juga termasuk organ aksesoris. Fungsi dari pankreas ini adalah menghasilkan enzim seperti lipase, amilase, dan protease. Nah, di duodenum ini tempat penyerapan makanan secara kimiawi dari yang diambil dari kantong empedu, dari cairan empedu. Nah, kemudian kita masuk ke jejunum. Di jejunum ini adalah tempat penyerapan nutrisi utama seperti glukosa, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, dari jejunum ini sisa-sisa yang belum terserap dia itu akan masuk ke ileum dan akan diserap di sana. Pembatas antara ileum dan jejunum adalah Michels de ventriculus, dan di ileum ini adalah tempat penyerapan sisa nutrisi yang belum terserap tadi. Nah, kemudian dari ileum kita masuk ke seka. Seka ini adalah tempat fermentasi serat oleh mikroba dan penyerapan air. Kemudian dari seka akan masuk ke rektum. Rektum ini adalah tempat
penyerapan air juga, dan pembentukan feses. Nah, setelah itu masuk ke kloaka. Kloaka ini memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai ekskresi, reproduksi, dan digestoria. Jadi untuk ayam betina ini biasanya untuk tempat mengeluarkan telur, tapi untuk ayam jantan dia itu untuk tempat pembuahan sperma dan hanya untuk tempat pembuangan kotoran atau urin. Nah, jadi sekianlah penjelasan dari Tragus digestivus, Gallus domesticus ini. Saya ucapkan terima kasih.